Pajak merupakan hal yang umum untuk dibicarakan oleh halayak masyarakat. Pajak sendiri identik dengan membayar iuran rutin untuk keperluan tertentu seperti pajak rumah, pajak kendaraan, dan pajak impor. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan pajak? Dilansir dari cermati.com, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan dari rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat ataupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak ini digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ya. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembiayaan pembangunan di pusat dan di daerah, seperti membangun fasilitas umum, mendanai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang isu ini. Ada yang berpikiran bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan negara. Namun, ada pula yang berpikiran sebaliknya. Untuk itu, kami melakukan survei kepada masyarakat demi membuktikan stigma apa saja dari masyarakat dan apa yang masyarakat pikirkan tentang pajak. Terus ikuti kami ya! Kami melakukan survei terhadap beberapa responden dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Bogor. Semuanya memiliki pandangan dan jawaban yang berbeda mengenai perpajakan dan stigma yang menyertainya. Nama saya Ibu Neriza Rashid dari Cikarang. Nama saya Lutfi ya, asli dari Bogor ya. Ibu Bu Noni ya? Derajat. Saya Tenti Sri Wahyuni. Sekarang Ibu 54. Berapa ya? 53. 50. Umur saya 31 tahun. Umurnya 51 tahun. Pekerjaan cuma ibu rumah tangga. Security di kantor KPPN. Saya sangat pintar sih ya. Kalau saya jadi kebetulan jadi kader. Kiranya ya kita harus wajib bayar. Wajib. Kalau mendengar kata pajak, memang kayak kendaraan, kayak gitu kan istilahnya ada jasa harjanya atau apa, memang seharusnya ada pajak ya. Nah, saat kita bekerja, kami ini sebagai kader bekerja dan mendapat upah dari negara atau apa, pasti dipatok pajak. Pengennya sih ada pengertian lah kan gitu ya. Saya kan sekarang lagi ekonomi emang lagi sulit gitu ya. Sekarang kan ada di Samsat. Nah, kalau untuk rumah itu biasanya di bank, kalau nggak di kantor pos atau nggak di Dispenda. Pajak bumi dan bangunan biasanya lewat bank bisa, lewat Indomaret bisa sekarang. Kalau belum ketemu. Selama ini alhamdulillah Pak ada alhamdulillah. Cuman kalau misalkan kita pas ada uangnya itu, kita udah beritikat baik mau bayar 1 bulan dulu, tapi tolonglah Pak diterima gitu ya. Enggak ya. Kalau ngerepotin sih enggak gitu ya. Kalau Ibu alhamdulillah sih lancar ya Neng. Enggak. Enggak, kenapa? Kalau untuk saya pribadi penilaian enggak, karena pembangunan di wilayah atau di satu kota atau di satu negara pembiayaannya dari pajak. Ya. Insya Allah. Bisa juga Neng, bisa juga menurut Ibu ya. Mungkin kan ada gunanya juga ya. Pajak tersebut nanti dipergunakan untuk apa? Untuk apanya mungkin ada Neng. Yang saya tahu iya ya, untuk pembangunan jalan itu salah satu diantaranya dari pajak yang kita bayarkan gitu. Bisa membantu masyarakat. Salah satunya ya untuk pembangunan di wilayah, untuk pembangunan jalan, perumahan dan lain-lain. Kan sebenarnya enggak ya, mungkin secara personal enggak ya, soalnya kan pajak memang harus dibayar. Tapi menurut Ibu gini sayang, di setiap instansi tidak semuanya mulus. Itu akan terjadi seperti begitu. Wajib itu biar tahu kegunaan pajak itu buat apa, manfaatnya juga buat apa. Jadi nggak awam banget, nggak ngerti apa. Enggak.
Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita nggak belajar, kita mau gimana mengetahui tentang pajak? Ya kan, kayak pemerintah ngebangun kayak gini kan ini pajak juga kan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan urusan pajak itu kan kebanyakan kan makanya makanya suka disepelekan ya. Sebenarnya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau sudah tahu, oh karena ini ada renovasi dari taman kan gitu. Itu kan pajak juga kan, pajak jalan. Yang manfaatnya gitu. Yang manfaatnya emang buat pemerintah juga gitu kan. Harusnya pajak itu harusnya banyak tahu, banyak mempelajari tentang perpajakan, karena itu juga nanti untuk masa depan kalian juga. Berdasarkan survei yang kami lakukan, baik yang diabadikan maupun yang didiskusikan dengan responden, didapatkan pandangan yang beragam mengenai perpajakan. Oleh karena itu, kami meminta pendapat dan tanggapan kepada beberapa narasumber ahli dalam bidang perpajakan. Salah satunya adalah Bapak Iwan Setiawan, seorang konsultan pajak perusahaan swasta. Mas, saya Iwan Setiawan. Jadi saya tuh bergerak di pelayanan pajak ke swasta gitu ya, dari asosiasi konstruksi awalnya dari situ. Gitu. Pertama-tama memang stigma di masyarakat beragam. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Berdasarkan pernyataannya, alasan mengapa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak adalah karena terbatasnya pegawai lembaga perpajakan untuk menunjang pelayanan yang maksimal. Kebetulan pegawai pajak itu kan nggak banyak di seluruh Indonesia tuh, kemungkinan kurang lebih sekitar 45.000, sedangkan wajib pajaknya itu di atas 50 juta. Jadi kalau berpikir kita yang di Cianjur aja, pegawai pajak itu nggak lebih dari 100 orang, sedangkan wajib pajaknya itu lebih dari 100.000 orang. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kecakapan masyarakat dalam mengakses informasi menjadi salah satu faktor yang mendukung kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak. Nah, yang sekarang jadi masalah itu adalah mungkin masyarakat tidak menyerap karena memang kekurangan pengetahuan tentang teknologi. Padahal sebetulnya di YouTube, di Google itu bisa dicari info-infonya. Sehingga beragam di masyarakat itu ribet itu dalam arti memang masyarakat belum terbiasa. Pegawai Badan Pengawas Keuangan Al-Haris Tagora juga memberikan pandangannya terhadap stigma pajak yang ditimbul di masyarakat. Saya Al-Haris Tagora. Saya sebagai PNS di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketika masyarakat ingin membayar pajak, seharusnya prosesnya itu dimudahkan. Misalnya, ketika kita membayar pajak kendaraan, ada sebagian masyarakat yang menganggap, wah prosesnya ribet, kurang satu berkas tidak diterima, padahal kita mau bayar pajak. Seharusnya hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan pemungutan pajak seperti itu. Pernyataan ini diperkuat dengan peraturan pajak yang dinamis dan berubah-ubah setiap tahunnya. Karena memang aturan pajak itu dinamis, Kang. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang berubah. Entah itu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau juga surat edaran, itu berubah-ubah. Mereka begini, ada menurut PP 23 tahun 2018 bahwa omset atau peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar setahun itu cukup 0,5%. Jadi orang cuma berpikir, oh saya omsetnya 100 juta kali 0,5 kemudian bayar, selesai. Itu harus dihitung ulang kembali di akhir tahun. Begitu Kang sebetulnya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ini butuh dana yang skemanya itu diatur di dalam APBN dan APBD. Nah, postur APBN dan APBD ini sebagian besar untuk penerimaan negaranya itu adalah dari pajak. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara taat membayar pajak agar kegiatan penyelenggaraan pemerintah ini berjalan dengan baik. Seharusnya bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini yang bertugas untuk memungut pajak, dibuatlah ketentuan yang tidak merepotkan masyarakat. Artinya ketika masyarakat ingin membayar pajak, dan itu mudah bagi masyarakat untuk membayar pajak. Artinya
kalau ada praktek-praktek pungli atau yang menyusahkan masyarakat, ya seharusnya itu tidak terjadi seperti itu. Ya. Ini lebih menyarankan dan juga pesan, juga amanat dari teman-teman yang saya kenal dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Kabupaten Cianjur, khususnya, umumnya mungkin semua, bahwa untuk bisa memberikan pandangan, mungkin juga ke masyarakat, mungkin juga ke orang Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri, untuk bisa sinkronis. Jangan tak kagok-kagok untuk datang ke kantor pajak, tanya dari A sampai Z, karena di KPP itu sudah disediakan helpdesk, juga helpdesk pembantu, yang tambahan sekarang untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Dan yang kedua, jangan takut dengan pajak, karena sebetulnya semua itu sudah ada aturannya. Jadi jangan merasa, wah saya nanti begini. Jangan, datang saja, serap ilmunya. Kalau misalkan tidak tahu, bisa memakai bantuan pihak ketiga. Dan ketika datang ke kantor pajak, itu tidak ada yang dipungut sepeser pun, alias semua free. Berdasarkan hasil dari informasi-informasi yang didapat mengenai pajak, banyak masyarakat yang berkata pajak itu ribet ataupun merepotkan. Namun, berdasarkan hasil penelusuran kami, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi untuk memperoleh informasi mengenai pajak. Oleh karena itu, sebagai masyarakat tidak dapat bebas mengutarakan segala pertanyaan kepada kantor pelayanan pembedaran negara dan hal ini tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi stigma-stigma buruk mengenai pajak yang beredar di masyarakat dapat kita atasi jika lembaga perpajakan dan masyarakat saling bekerja sama. Mengenai pajak yang beredar di masyarakat dapat kita atasi